Pancasila itu hanya bisa digali kalau kita menggali dari yang namanya kearifan, dari tradisi, baik tradisi agama maupun tradisi budaya. Sebab Pancasila itu kan perjumpaan, titik temu dari sebuah peradaban. Persoalan kita akhir-akhir ini, Pancasila setelah Orde Baru itu kan taksirnya tunggal. Padahal ketika Soekarno merumuskan Pancasila itu proses dialektika dengan ideologi lain, sosialisme, komunisme, ideologi-ideologi yang berkembang pada waktu itu. Justru Soekarno tidak membuat tunggal, tetapi dia mampu berdialog dengan ideologi-ideologi lainnya. Sehingga ketika Soekarno berpidato di Dewan PBB waktu itu dengan konsep tata dunia baru, itu kan menggemparkan dunia. Karena sebenarnya Pancasila itu adalah titik temu dari peradaban yang disebut humanisme itu. Jadi tantangan kita sebenarnya dalam Pancasila hari ini adalah bagaimana kita mampu mewujudkan Pancasila menjadi tata dunia baru. Dan tata dunia baru ini pusatnya di sini. Dan saya yakin kalau BPIP mengandeng UIN dan Sunan Kalijaga, berarti kita ini akan mampu membangun sebuah proses pembumian Pancasila dalam sebuah tindakan yang nyata. Maka kami berharap dibantu BPIP merumuskan tentang bagaimana kita mengajarkan kembali nilai Pancasila itu lewat kearifan, lewat dunia anak-anak, lewat dunia bermain, dunia kesenian, lewat dunia film. Dan itu model-model yang sebenarnya saya rasa kemampuan di sini banyak ahli komunikasi yang luar biasa. Jadi bagaimana dakwanya juga berdakwah tentang nilai Pancasila. Dan itu menjadi penting di sini karena di sinilah pusat perjumpaan semua agama. Inilah rumah kita, rumah Pancasila. Maka BPIP, Badan Dunia Ideologi Pancasila, sangat berutang budi sebenarnya dengan Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena kita membutuhkan sekarang adalah orang-orang yang expert di bidangnya, yaitu orang yang memahami agama secara utuh, sehingga orang tidak lagi mempertentangkan Pancasila dan agama, tetapi Pancasila memang digali dari nilai-nilai semua agama dan tradisi, tetapi itu yang sudah dilupakan. Mengembalikan Pancasila menjadi pusat peradaban adalah tantangan kita. Bagaimana Pancasila itu menjadi habitus bangsa, suatu gugus insting yang mempengaruhi cara berpikir, bertindak, mendarat, berrelasi. Kalau Pancasila itu mempengaruhi kehidupan, maka dia akhirnya menjadi fungsi sila negara, pasar, dan warga. Nah, yang harus kita bumikan sekarang adalah bagaimana kita sebagai negara yang berdasarkan Pancasila itu mewujudkan kemanusiaan dan keadilan. Sehingga Pancasila harusnya dibangun dari kesadaran semakin saya adil, semakin saya memiliki keutamaan hidup dalam Pancasila. Jadi Pancasila harus menjadi arate keutamaan. Kalau dia menjadi keutamaan hidup, dia akan menjadi inspirasi bagi kehidupan. Maka seorang yang memuliakan Tuhannya, pasti dia tidak akan menebarkan kebencian, tidak akan menghancurkan martabat manusia, pasti dia akan menyintai sesamanya. Karena apa? Ketuhanan itu adalah, saya mencintai Tuhannya, dia mencintai manusia. Maka manusia mencintai Tuhannya dan mencintai manusia itu tidak mungkin dia hidup dalam konflik, dia tidak hidup dalam memelihara kebencian, dia tidak mungkin hidup dalam menebarkan permusuhan dan menebarkan di ruang-ruang publik, yaitu potensi-potensi yang membuat satu dengan yang disharmoni. Karena orang mencintai Pancasila itu mencintai persatuan. Lah inti dari persatuan itu apa? Kalau ada tenggang rasa, ada kebersamaan, tidak ada lagi dominasi minoritas mayoritas, tapi di situ pentingnya titik temu, yaitu yang disebut musyawarah mufakat. Dalam musyawarah mufakat itulah sebenarnya rasa keadilan itu tercipta. Jadi keadilan itu bukan berarti persoalan jumlah, tetapi keadilan itu adalah ketika orang bertitik temu satu dengan yang lain, sehingga hak-hak martabatnya itu dijamin. Lah inilah tugas kita semuanya. Maka perlu adanya sebuah teologi Pancasila dalam konteks keindonesiaan. Saya berharap kerjasamanya lebih banyak nantinya, bagaimana membuat Pancasila dalam membangun relasi antara negara dan agama, tetapi juga lebih penting membuat Pancasila dengan dunia pasar ini.
karena kita menghadapi sekarang yang disebut dominasi, sehingga pola berpikir kita seolah-olah pasar bebas, persaingan bebas, semua yang serba bebas itu adalah salah satu ideologi dan alternatif, padahal tidak. Maka kita harus mengimbangi dengan jalan ketiga, itu yang disebut kalau kita hidden perlu ada jalan ketiga. Maka Pancasila harus menjadi jalan ketiga terhadap alternatif ekonomi, dan mungkin dari universitas ini kita bisa merumuskan, karena dari Universitas UGM, Sadar, kemudian dari Universitas Sunan Kalijogo dan Universitas Kristen, Sata Wacana, itu juga Duta Wacana, kemudian dari Universitas Buddha Hindu, itu kan juga punya banyak ahli sebenarnya. Maka kita mulai membumikan juga, karena Bapak Ketua BPIB juga akan membuat sebuah satgas khusus tentang ekonomi Pancasila. Maka mungkin bisa dirumuskan di kampus ini, sehingga tidak hanya satu, Prof, tapi juga merumuskan bagaimana kita mendesakkan tentang ekonomi Pancasila yang berbasiskan kepada kekuatan kearifan lokal. Saya itu yakin dengan apa pikiran Romo Magro, mau mengatakan begini, small of beautiful. Jadi apa kata Romo Magro? Kalau kita belajar dari kearifan, kekuatan ekonomi itu ada di desa. Hanya sayang kata Romo Magro, kekuatan desa itu tidak dijadikan kekuatan perdikan. Jadi kita harusnya membangun masyarakat perdikan itu adalah masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, mampu menyalurkan kebutuhannya, dan mampu membangun ekonomi yang berkekuatan lokal tetapi berpikir global. Lah, sebenarnya kan inti dari Mas Faiz komunikasi pasti paham betul, globalisasi kan begitu. Tapi kan globalisasi jangan dibaca. Lah sekarang kita membaca globalisasi untuk apa? Yang lokal ini harus jadikan global. Nah, kekuatan ekonomi kita di sini dengan badai COVID ini sebenarnya kita harus mengambil alih pikiran-pikiran yang selama ini pasar bebas, yang selama ini globalisasi hanya didominasi oleh produk-produk dari luar. Sekarang kita kembalikan lagi kedaulatan yang dikatakan Soekarno itu, kedaulatan pangan, politik dan budaya harus dikembalikan kepada bangsa ini. Nah, disinilah kemasan komunikasi menjadi sangat penting. Dan saya rasa yang ahli komunikasi sini lebih jago, sehingga nanti bikin konten-konten YouTube yang pendek-pendek, 1 menitan, kita mulai berkhotbah tentang Pancasila dan kearifan Pancasila dan kemandirian Pancasila dengan nilai rasa kemanusiaan itu, dan itulah yang menjadi kekuatan kita untuk ke depan. Saya berharap BPIB banyak belajar dari sini, dan yang terakhir mungkin kita juga menyiapkan kaderisasi. Kita ingat dulu idenya Mas John Effendi, saya zaman mahasiswa. Mas Effendi itu dulu membuat tema lintas iman. Dari situ akhirnya terjadilah persaudaraan, perjumpaan kita, dan akhirnya kita membangun satu titik temu, dan akhirnya mereka yang duduk di situ jadi tokoh-tokoh bangsa itu bisa berkomunikasi. Nah, satu lagi warisan yang perlu dihidupkan dari Gus Dur adalah Gus Dur selalu membangun waktu itu, mengajak kita semua untuk bagaimana membangun dialog antar agama. Dan dulu ada pusat-pusat luar biasa, sehingga waktu itu ada Romangun, ada Gus Dur, ada Gunung Gedong. Itu kita selalu berganti-ganti berefleksi tentang keindonesiaan itu mati. Sehingga waktu zamannya Pak Tom itu ada majelis rebuan. Nah, kita mulai menggali kembali itu menjadi kekuatan, sehingga BPIB bisa dengan kampus lagi menjadikan pusat-pusat studi, Bro. Ini mati sekarang pusat studi ini. Jadi pusat studi yang mati itulah yang harus kita hidupkan, sehingga BPIB itu nanti menjadi gerakan, bukan lagi menjadi birokrasi, tapi menjadi gerakan penyemeh Pancasila yang harus didukung dalam kampus. Maka mungkin Sunan Kalijogo ini menjadi pusat peradaban untuk yang di Jawa ini. Kemudian kita bikin pusat-pusat lagi di Sumatera, pusat di NTT, pusat itu, sehingga nanti gerakan Pancasila itu menjadi habitualisasi. Nah, saya percaya dengan itu semua, maka Pancasila itu kalau diaktualisasikan dalam konteks kekinian, dia akan dicintai. Mungkin bahasanya yang berbeda dengan dulu, tidak doktrinal, tapi sekarang bahasanya seperti tilik. Tilik itu kan menarik, ditonton 20 juta lebih. Karena apa? Bahasanya adalah bahasa yang mampu mengena rasa. Semoga pusat studi ini menjadi pusat
peradaban dan pusat di mana menggali Pancasila dalam konteks kekinian. Terima kasih dan mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang berkenan.